diusahakan Nabi SAW dan para sahabat untuk membentuk iman yakin secara sempurna kepada Allah. Maka kedua Allah SWT bagaimana kita selalu minta kepada Allah SWT berikan kita kekuatan iman, kekuatan untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Untuk mengamalkan perintah Allah ini tanpa dibantu oleh Allah sudah kita tidak bisa. Apalagi untuk menjauhi larangan Allah tanpa dibantu oleh Allah SWT. Bahkan kehidupan ini kehidupan yang ada batasnya. Kita makan itu satu piring, dua piring, ketiga piring sudah tidak bisa. Kehidupan ini ada batasnya, terbatas. Batas leher pun sudah hilang itu rasa enaknya itu makan. Saya nikmatnya itu makan. Batas leher sudah hilang nikmatnya. Masuk ke perut jadi najis, keluar dari lubang lubang jadi najis. Itulah kehidupan ini. Apa yang kita makan keluar dari lubang dari najis. Batas leher pun sudah hilang nikmat. Bersengkama pun dengan istri pun ada batasnya, selesai gitu. Selesai. Ada nikmatnya terbatas gitu. Kehidupan dunia ini. Makan enak. Semua nikmatnya sudah ketiga piring sudah tidak bisa masuk di perut. Tadi malam saya bukan main bagaimana. Hilang. Inilah dunia ini. Ada batasnya. Batas leher sudah hilang nikmatnya. Istri pun secantik-cantiknya itu istri. Kalau dia tidak mandi 3 hari dicium saya tidak mau. Bayang. Itu secantik-cantiknya wanita. Istrinya gitu. Kalau sudah 3 hari tidak mandi, dicium pun tidak mau, apalagi mau dipeluk. Tapi wanita surga bagaimana? Kalau sudah cantik pun 1-2 hari kalau sudah nikah, kita lihat istri kita cantik, 1-2 hari menikah, hari ketiga lihat lagi wanita, oh lebih cantik lagi dari istri. Ini dunia, itulah dunia. Tambah 1. Hari keempat lagi dia lihat lebih cantik lagi. Bayangin ini dunia. Ya Allah. Tapi wanita surga, Allah. Wanita surga bagaimana bidadari Allah SWT berikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Satu pintu itu terdapat 70 bidadari. Bidadari itu umur 19 tahun baru. Tidak pernah tua, tidak pernah perawan terus. Tidak mandi. Tapi itu tidak pernah buang air besar, tidak pernah buang air kecil. Umurnya lelaki ini umurnya 33 tahun. Tidak ada yang seumurannya kayak Pak Usman. Ini umurnya 33. Masya Allah. Wanita yang umur 19 tahun. Bayangkan. Makanannya pun Masya Allah. Kalau dunia ini terbatas makanannya. Makan 1-2 piring nikmat. Makan ketiga sudah tidak bisa. Tidak bisa masuk di perut. Tapi makanan ini ahli surga bagaimana? Dikisahkan ada luar ahli surga. Ketika dia makan ahli 1 biji pisang, buah pertama enak, dia rasa enak, nikmat. Dia makan buah kedua, bertambah lagi 70 kali lipat nikmatnya. Dia makan buah lagi, ketiga lagi, bertambah lagi 70 kali nikmatnya. Maka datang malaikat Rasulullah. Di dalam surga ini bukan hanya pisang yang ada, banyak buah-buah. Maka dia bilang, buah surga, saya baru makan beberapa saja. Maka malaikat katakan, hai baliklah ke belakang. Maka ketika dia tengok ke belakang, ini kulit pisangnya sudah menjadi gunung. Ini semakin nikmatnya dia tidak rasa. Satu nikmat, satu buah pisang yang makan bertambah 70 kali lipat nikmat. Buah kedua sampai seterusnya bertambah terus 70 kali lipat nikmatnya. Maka dia tidak terasa nikmatnya. Sudah gunung menjadi kulit pisang menjadi gunung. Bayangkan. Tapi kalau buah ke dunia ini 1-2 piring, ketiga piring sudah tidak bisa, terbatas. Untuk mencapai kepuasan kita ini itulah di akhirat ya Allah. Dunia ini kepuasan yang terbatas. Tapi kita sudah tahu, tapi tidak mau untuk mencari itu keridhaan Allah. Mencapai kenikmatan yang selama-lamanya. Maka itulah ini. Itulah kehidupan akhirat ya Allah SWT jaminkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kepuasan yang selama-lamanya Allah sediakan para wanita surga. Hanya kita ini kurang yakin. Sudah tahu tapi tidak yakin. Dengan sabda Nabi, perintah Allah SWT ganjaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Sudah bangga hadirin.
Sehingga Allah Taala firmankan dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kalian manusia ini bodoh dan jahil. Allah sendiri katakan kita bodoh dan jahil. Kita manusia ini. Allah firmankan dalam Al-Quran, sesungguhnya kalian manusia ini bodoh dan jahil. Bodoh, sudah tahu. Allah. Maka itulah mulia Allah SWT utus para nabinya, para sahabat di muka bumi dengan satu maksud, itu menyampaikan kepada manusia perkara. Dan para orang yang paham atas perkara itu para nabi dan sahabat. Istri Nabi pun sahabat, istri Rasulullah SAW paham atas perkara. Khadijah Kubra paham atas perkara ini. Ketika Nabi SAW buat kerja dakwah, maka istri Nabi SAW seketika Nabi SAW pulang ke rumahnya, maka seketika terbaring di pangkuan sang istrinya, maka istrinya pun meneteskan air mata di pipinya Nabi SAW. Dua tetesan air mata yang pernah menetes di pipinya, tetesan air matanya Abu Bakar dan istri beliau. Maka istrinya yang meneteskan air mata melihat keadaan Nabi SAW. Dia orang yang bangsa Nabi, kekasih Allah SWT, kekasih Allah. Tapi ketika dia berdakwah menyampaikan yang dihina, dilempar caci maki dalam keadaan kelaparan, dia memikirkan kita, memikirkan umat. Maka ketika istrinya pun meneteskan air mata melihat keadaan Rasulullah SAW, maka Nabi pun terbangun dari tidurnya ini. Maka Nabi katakan pada istrinya, wahai istri, kenapa kau menangis? Apakah kau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dulu kau membawa bangsawan, punya harta yang banyak, punya harta yang banyak. Maka istri Nabi katakan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, aku tidak menyesal bersuamikan engkau. Tapi ketika suatu saat nanti, ketika saya sudah tiada, apabila kau akan melewati sungai lembah atau sungai lautan, di suatu pulau ada orang yang ada manusia, kau belum menyampaikan mereka agama. Apabila kau sudah tidak dapat kapal untuk menyeberangi lautan, maka kau gali tulang dulu, kau buang kubur, kau ambil tulang dulu, kau jadikan sebuah rakit menyeberangi lautan untuk menyampaikan berita. Istri Nabi SAW paham atas perkara, bukan harta dan jiwa lagi dia korbankan untuk agama, tulangnya pun dia korbankan untuk agama. Sangat paham atas perkara. Maka dalam Allah SWT inilah yang diusahakan seluruh Nabi dan sahabat untuk menyempurnakan iman-iman manusia. Bagaimana semacam taati perintah. Maka dalam Allah SWT kasih sayang Allah SWT. Allah SWT menciptakan surga ini 8, neraka ini 7, melebihkan dari neraka 7, surga 8. Rahmat Allah ini mengalahkan kemurkaan Allah SWT. Kasih sayang Allah SWT, dia melebihkan neraka 7, surga 8. Bayangkan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hamba. Maka dengan Allah SWT selalu bersalah pada Nabi SAW, pada ahli keluarga sahabat dengan pengorbanannya sehingga agama ini pada diri kita bisa mengamalkan perintah Allah pada sahabat ini juga sama-sama menjaga harta dan jiwa mereka untuk agama Allah SWT. Bahkan ada katakan, sekiranya sahabat hidup sekarang masih ada sahabat sekiranya, maka kita ini dia akan katakan orang-orang gila. Kita ini orang gila. Sebaliknya, sekiranya kita sekarang hidup di zaman sahabat, kita akan dikatakan orang gila. Dan kita akan katakan orang sahabat ini orang gila. Bahkan ini ada satu sahabat. Suatu sahabat ketika bersama Rasulullah SAW, ketika mereka melewati jalan ini, ketika ini masih hidup di zaman Nabi masih ada. Ketika ada satu ranting pohon, maka ketika ada satu ranting pohon,
pada saat itu Nabi sudah tiada. Di lorong yang sama, di jalan yang sama. Sahabat ini yang bersama Nabi, ketika sudah di jalan yang sama ini, seranting pohon ini sudah tiada. Maka ketika dia jalan ini, ya ingat ketika dia bersama Nabi ini, Nabi ketika dia lewat ada ranting pohon, dia tunduk. Maka ketika sahabat lewat ini, sudah tidak ada Nabi di jalan yang sama. Maka sahabat ketika dia ingat, Nabi ketika lewat dia tunggu ada ranting. Padahal pada saat dia jalan sudah tidak ada ranting. Ketika dia tunggu dia jalan di situ, maka dia tunduk juga. Padahal sudah tidak ada ranting. Ini sahabat. Ini dikatakan orang gila. Wah, begitu juga kita. Sekiranya sahabat di hidup ini saat ini, kita akan dikatakan orang gila. Banyak. Maka itu Allah SWT. Itu kasihan Allah SWT. Turunkan kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW, sebagai umat yang terbaik. Jadi kita dikatakan umat terbaik bukan karena ibadah kita, sifat kita, puasa kita, tapi kita ini dilibatkan atas kerja dakwah. Amin. Dikatakan umat terbaik sekiranya kita dilihat dari ibadah, kita kalah dengan umat-umat terdahulu. Tapi kita dikatakan umat terbaik karena adanya dakwah ini, mengajak manusia mentaati perintah Allah. Adalah kerja yang sangat besar, kerja yang diberikan oleh seluruh nabi dan sahabat. Sekiranya ada kerja yang lebih besar dari dakwah ini, pasti nabi diberikan atas kerja itu kepada Allah SWT. Sekiranya ada kerja yang lebih besar, sekiranya ada kerja yang lebih besar daripada mengajak manusia mentaati perintah Allah, pasti Rasulullah SAW diberikan kerja itu. Bahkan ketika Jibril alaihissalam berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka Jibril katakan, hai Nabi, hai Rasul, mana yang lebih mulia, engkau atau saya? Maka Nabi kata, hai Jibril, tahukah sesungguhnya aku lebih mulia daripada engkau. Engkau diciptakan untuk menyampaikan wahyu kepada saya, maka aku lebih mulia daripada engkau. Maka Jibril lagi katakan, hai Nabi, ya Allah, mana yang lebih mulia, engkau atau surga? Maka Nabi katakan, hai Jibril, sesungguhnya aku lebih mulia daripada surga, karena aku diciptakan untuk surga Allah SWT, untuk memasuki dalam surga. Maka Nabi katakan, Jibril pun berkata lagi kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, mana yang lebih mulia engkau atau agama? Maka seketika Nabi terdiam pun meneteskan mata. Maka Nabi katakan, wahai Jibril, tahukah engkau aku lebih mulia daripada agama, lebih mulia daripada, dan aku diciptakan atas perkara ini. Sehingga aku Nabi kita lihat Nabi mati-matian buat dakwah ini, menyampaikan. Bahkan lewat mayat orang kafir pun Nabi pun menangis. Apakah dia ada sahabat lainnya? Itu kan orang kafir, kenapa kau tangis? Maka Nabi katakan, aku takut ketika di akhirat aku sudah sampaikan agama kepada dia atau belum? Nabi semakin takut, semakin takut. Hanya kita ini meyakin atas perkara orang terdahulu pun, sahabat pun dari paham atas perkara. Kita ini sekarang gara-gara apa? Rezeki ini dikejar-kejar sehingga lupa atas perintah-perintah Allah SWT. Padahal kita tahu rezeki ini sering kita sampaikan pada orang, rezeki tanggungan Allah. Sebelum lahir ini setiap manusia sudah diberikan rezeki. Sering kita sampaikan. Tapi untuk meyakini perkara ini iman yang besar kepada Allah SWT. Maka kata Allah SWT, maka dikatakan ketiga masalah rezeki. Seorang pencuri, dia kerjanya seorang pencuri. Setiap ketika dia mau mencuri, dia melihat ketika dia selalu jalan di situ. Ketika dia jalan, kenapa ada satu ekor burung selalu terbang di situ? Ada satu ekor burung, dia selalu bawa makanan di paruhnya. Dia pergi ke pohon itu. Setiap dia mau pergi lagi, dia melihat lagi ada satu ekor burung yang ada dia taruh makanan di paruhnya. Selalu dia pergi dihinggap di pohon itu. Maka penasaran si pencuri. Pencuri pun penasaran. Maka dia panjat pohon itu, melihat keadaan apa yang di dalam situ.
Ketika dia selalu mencuri, ada satu ekor burung selalu ke situ. Dia bawa makanan. Ketika dia panjat, dia melihat ada satu ekor ular yang buta. Dibawakan makanan sama satu ekor burung. Bayangkan. Ini sebaliknya sebenarnya ular ini dia makan burung. Bayangkan ada satu ekor ular yang besar buta yang dibawakan makanan oleh satu ekor burung. Ditanggung rezekinya oleh Allah SWT. Bahkan Musa pun pernah berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau memberikan rezeki pada seluruh makhluk? Memberikan rezeki pada seluruh makhluk. Jadi Musa pernah berkata, maka Allah itu tidak langsung menjawab pertanyaannya. Maka Allah katakan, hey Musa, ada batu di depanmu, coba kau pukul dalam batu. Maka Musa ambil tongkatnya, dia pukul. Dalam batu ini ada batu lagi, dia pijat di batu. Dia maka Allah katakan, pukul lagi. Dia pukul lagi. Sampai 7 kali Allah katakan, ketika di ke-7 kali dia pukul Musa ini dalam 7 lapisan batu, maka ada satu ekor ular, dia lagi mengunyah makanan, mengunyah daun yang hijau dalam 7 lapisan batu. Ada satu ular dia sedang mengunyah makanan, memakan satu lembar daun yang hijau. Ular pun di dalam 7 lapisan batu Allah SWT antarkan rezeki. Ini sering yang kita sampaikan kepada orang. Hanya untuk meyakini perkara ini butuh iman yang besar kepada Allah. Kekuatan ini. Maka dalam kata Allah SWT begitu juga. Nabi Sulaiman alaihissalam pun pernah minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku memberikan rezeki pada seluruh makhluk. Maka Allah firmankan, hai Sulaiman, engkau tidak akan mampu memberikan rezeki pada seluruh makhluk. Maka Nabi Sulaiman pun ini minta terus kepada Allah. Dia mengaku. Maka Allah katakan, silakan apabila kau mampu. Maka Sulaiman alaihissalam pun dia kumpulkan seluruh makhluk, seluruh binatang dia kumpulkan, seluruh binatang, bahkan beserta jin pun dia perintah untuk membantu dia kumpulkan satu makanan. Maka terjadi sekian berapa hari dia kumpul makanan beserta jin, dia perintah itu kumpul satu makanan di lapangan yang luas. Bahkan seluruh binatang pun dia bantu, datang semua binatang, bahkan jin pun dia bantu Sulaiman alaihissalam untuk mengumpulkan satu makanan di suatu lapangan. Ketika sudah berapa hari terkumpul semua makanan ini, ketika Sulaiman membagikan pada seluruh makhluknya Allah itu, maka keluar satu binatang dari laut, satu ekor ikan. Satu ekor ikan dia keluar dari laut ini, maka langsung melahap satu kumpulan makanan yang dikumpul Sulaiman alaihissalam beserta seluruh jin ini. Satu ekor ikan yang datang mengunyah itu makanan. Maka satu ekor ikan keluar dari lautan ini, maka dia akan mengadu kepada Sulaiman, hai Sulaiman, dengan asbab kamu maka rezekiku sehari ini berkurang banyak. Ini baru satu ekor ikan yang keluar dari laut. Ini berhari-hari Nabi Sulaiman kumpulkan itu makan. Tapi satu ekor ikan saja datanglah itu makan. Maka dari satu ekor ikan ini mengadu kepada Sulaiman alaihissalam. Maka itu kata Allah SWT, dialah Allah SWT yang mampu memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Maka kata Allah SWT, alhamdulillah, mulia ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiknya datangnya dari Allah, salahnya dari pribadi saya sendiri. Saya mohon kepada Allah SWT bila ada kata-kata benar. Maka saya mohon ampun kepada Allah SWT untuk semua majelis kita tutup. Semua kalau bihamdi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.